Ecclesia et Patria. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, bermasmurlah bagi namanya yang mulia, dan gunakanlah pujiannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari yang terkasih, siang hari ini kita bersama merayakan Ekaristia di Minggu Paskah yang ketiga, sekaligus kita menutup rangkaian kegiatan kita dalam kursus kepemimpinan menengah ini di Pemuda Katolik Pemuda Kepri. Kita mensyukuri segala rahmat yang Tuhan telah berikan pada kita sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya, dan tentu kita berharap kita boleh diutus di tengah-tengah masyarakat seperti para murid yang diutus oleh Yesus untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar gembira bahwa Ia Sang Mesias sungguh telah bangkit. Maka mari kita mempersiapkan hati dan budi kita, mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menunjukkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus,
Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, Engkau yang telah memenuhi janji yang Kau wartakan kepada para nabi pada diri Yesus yang bangkit dan hidup mulia. Kami mohon bersabdalah kepada kami agar kami dapat mengenal Engkau dan mengasihi Engkau sebagai Bapa kami yang patut dipercaya karena selalu mengatakan yang benar serta melaksanakannya. Semoga kami semua, para putra-putrimu di Pemuda Katolik Kepri ini semakin mengerti akan tugas dan tanggung jawab kami untuk mewartakan Engkau dalam seluruh hidup kami setiap hari, dalam tugas perutusan kami masing-masing, di dalam kehidupan bersama dengan semua orang yang kami layani dan kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam pemeliharaan tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan sabda. Bacaan pertama. Yesus memimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengurumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ada Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian kepada ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah mengendapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada cahaya wajahmu menyinari
Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan nyaman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bacaan kedua. Yesus adalah perdamaian untuk segala dosa kita dan juga dosa seluruh dunia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yang adil, ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran, tetapi barang siapa menuruti firman Allah, dialah orang itu, kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya? Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya, memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih, bertepatan dengan KKM yang kita lakukan, kita dihadapkan dalam penutupan kegiatan ini dengan Ekaristi, dengan bacaan-bacaan yang menurut saya cukup menarik karena terkait dengan keputusan. Perjalanan atau perjumpaan dua murid ke Emmaus, perjumpaan dengan Yesus adalah perjalanan yang membuat hati mereka tergerak kembali, berkobar-kobar, hidup kembali setelah mereka mengalami situasi di mana mereka ditinggalkan, kehilangan oleh karena kematian Yesus. Ditinggalkan orang yang terkasih, orang yang dikasihi. Kita semua kalau ditinggal orang yang dikasihi pasti juga sedih, galau, cemas, atau mungkin bahkan kadang-kadang kehilangan harapan. Ditinggalkan pacar saja bisa berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi ditinggalkan yang sudah menjadi satu, orang yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Dan ini menjadi situasi di mana para murid ketika mau memulai kembali aktivitas berikutnya, mereka menjadi aras-arasan, ogah-ogahan. Tetapi ketika mereka menyaksikan sendiri, berjumpa sendiri dengan Yesus, semangat mereka hidup kembali. Semacam dicas, semacam diberi kekuatan baru untuk kemudian berjalan. Dan ini nampak kemudian dalam tugas perutusan yang diterima oleh para murid. Dalam bacaan pertama kita bisa mendengarkan tadi bagaimana para murid yang mewartakan Yesus, bahwa yang mereka wartakan adalah yang dulu mereka penjarakan, yang mereka siksa, yang mereka salib pada pemerintahan Pontius Pilatus. Dan orang-orang menjadi percaya, bahkan apa yang mereka perbuat, menyembuhkan orang sakit dan yang lain-lain yang mereka buat itu karena Yesus. Dan akhirnya mereka menjadi percaya. Terkait dengan tugas keutusan ini, kiranya kita pun dalam hidup setiap hari juga mengalami situasi yang sama ketika kita berhadapan dengan situasi konkret saat ini, di mana banyak orang kehilangan harapan. Ada banyak kegelisahan. Kita sendiri di Pemuda Katolik juga kemarin diungkapkan ada kegelisahan. Mau dibawa kemana? Mau apa kita? Harus berbuat apa kita? Akankah Pemuda Katolik ini menghasilkan sesuatu yang besar? Semuanya menjadi bagian pertanyaan kita. Ada yang gelisah, gerejanya nggak jadi, orang balik. Ada yang gelisah, mungkin situasinya yang juga menuntut dia seperti itu. Belum lagi kita bicara tentang saudara-saudara kita yang di NTT. Kegelisahan karena kehilangan orang-orang yang disayangi saat di waktu di mana Yesus bangkit. Saya yakin akan ada banyak pertanyaan. Mengapa pas Paskah? Jangan-jangan banyak juga orang yang kemudian menjadi tidak percaya. Dan itu tugas berat untuk mengembalikan iman kepercayaan. Nah, Yesus menunjukkan itu dengan jelas kegelisahan mereka ketika mereka belum sepenuhnya percaya bahwa dia akan bangkit. Dia menunjukkan diri secara nyata kepada para murid bahwa ini saya. Dan dia menunjukkan bekas-bekas luka. Bahkan dia makan seperti biasa ketika dikasih ikan asin, ikan goreng.
dan juga ketika dia memecah-mecahkan roti ketika bersama dengan kedua murid di Emmaus. Apa yang bisa kita jadikan pegangan sebagai kader-kader pemuda Katolik? Tentu adalah keyakinan kita bahwa kita ini diutus seperti yang dikatakan oleh banyak kader kita kemarin. Kita diutus di tengah-tengah situasi kehidupan dunia saat ini, di mana kita harus juga lebih mampu melihat hal yang berbeda yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang bahkan mungkin tidak bisa dijangkau oleh orang lain, tetapi kita bisa menjangkaunya. Dan kita diharapkan menyadari ini sebagai tugas perutusan, bukan sebagai beban, sebagai bagian, karena kita harus mewartakan tadi. Karena kita diutus dalam bagian ayat tadi bersaksi atas iman kebangkitan itu, bukan iman kematian, tetapi iman yang bangkit. Kita ada bersaksi untuk menyatakan bahwa kami pemuda Katolik, sehingga kami juga harus mengatakan hal yang benar. Dan mengatakan hal yang benar itu bukan sesuatu yang gampang. Karena kalau orang mengatakan tadi mengenal Allah tetapi dia tidak melakukan kehendak Allah, pendusta. Kita mengatakan pemuda Katolik tetapi kalau kita tidak bersaksi, tidak berlaku sebagai orang Katolik, pendusta juga kita. Makanya ini menjadi tugas kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh menampakkan diri sebagai pemuda yang berbeda, karena kita berlandaskan iman yang sama. Kalau dalam Mazmur yang lama itu sangat jelas, bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana api atau lampu di dalam kehidupan. Itu Mazmur yang lama. Mazmur yang baru berbeda, tapi Mazmur yang lama itu sungguh berbicara. Makanya berlakulah sebagai orang benar. Bagi orang benar Tuhan akan bercahaya. Kalau kalimat itu diganti bagi orang salah pun nggak enak ini. Bagi orang salah Tuhan bercahaya, nggak enak ini. Bagi orang benar enak ini. Jadi mari kita bersama sungguh berlaku, berbuat, bertindak sebagai orang yang benar, sehingga kebenaran itu berbicara sendiri, mengatakan siapa kita sebenarnya. Sehingga tugas perutusan kita sebagai pemuda Katolik sungguh membawa cahaya bagi orang-orang di sekitar kita, bagi mereka yang kehilangan harapan, bagi mereka yang mungkin tidak menjangkau apa yang seharusnya dijangkau, sehingga mereka sungguh merasakan peran kita dalam kehidupan itu secara nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun kepada penantian pada hari ketiga dan bangkit orang mati, yang naik surga dari sini akan hari orang hidup dan mati. Aku percaya terus sejak Katolik kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Juga bila hati kita terganggu oleh kebimbangan dan kita tidak tahu bagaimana pemecahannya, maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Kita berdoa bagi gereja kita, berkatilah seluruh para pemimpin gereja kami dan semua orang yang sungguh memberikan dirinya untuk menjadi bagian dalam karya kerasulan, terlebih para rasul-rasul awam ini di dalam seluruh tugas dan perutusan yang mereka terima. Kiranya mereka sungguh menjadi bagian di dalam saksi-saksi Kristus yang nyata yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga berkat kebangkitan Kristus, mereka yang diperbudak oleh kejahatan
perjudian dan hiburan yang tidak sehat dapat bangkit dari kejahatan dan dosa itu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, mereka yang mengalami bencana, mereka yang mengalami beban kehidupan yang berat di dalam kehidupan mereka, semoga berkat kebangkitan Kristus, mereka sungguh mampu menjadi bagian di dalam orang-orang yang memiliki harapan akan kebangkitan, yang mampu menjadi contoh dan teladan di dalam menanggapi penderitaan sebagai bagian dari pendewasaan iman mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk pemuda Katolik di Pemuda Kepri ini, juga secara umum untuk pemuda Katolik di Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua di dalam seluruh tugas dan perutusan kita, sehingga kita mampu mewartakan Tuhan dan membela gereja di dalam kehidupan kita, sekaligus menjadi bagian di dalam pribadi-pribadi yang memperjuangkan tanah air kita menjadi tanah air yang sungguh memiliki kehidupan yang mencerminkan kehidupan kebersamaan yang sehat dan kebersamaan yang menjadikan kita semakin percaya bahwa Tuhan hadir selalu di dalam seluruh tugas-tugas kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, bertunjukkan siapakah Engkau itu sebenarnya. Engkau adalah Allah yang setia, Allah orang-orang hidup dan sukacita kami semuanya. Maka dengarkanlah doa putra dan putrimu dan perkenankanlah kami bergembira karena perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari ubi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami makan roti yang dibagi-bagi oleh Putra-Mu, dan semoga kami menghayati bahwa Dia hidup dan menjadi pengantara kami di hadapan-Mu sekarang dan sepanjang hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa, teristimewa pada masa Paskah ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga, dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah
Roh Kudus, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami membawa persembahan ini kepada-Mu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Setelah ia mengucap syukur lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agung misa iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasih, akan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Adrianus Sunarko, para orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingat akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia kuasa, selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih, inilah Yesus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas turun datang ke saya, tetapi berkatalah saja maka saya akan sembuh. Kristus telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-Nya. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut pada hari ketiga. Atas namanya, tobat dan pengampunan dosa diwartakan kepada segala bangsa. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan baru, semoga pada kami Engkau penuhi pula segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Musa dan para nabi, sebagaimana telah Engkau laksanakan pada diri Yesus yang telah bangkit. Jadikanlah kami saksi-saksi atas Engkau yang selalu hendak menganugerahkan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo dan rekan-rekan yang terkasih, kita semua telah sampai pada puncak akhir dari seluruh proses KKM kita pada perayaan Ekaristi sore hari ini. Secara simbolik, tiga peserta kami mohon untuk maju ke depan untuk mendapatkan PIN KKM dari panitia, dan dengan hormat kami mohon Romo untuk berkenan menyematkan kepada tiga peserta tersebut. Setelah itu kami mohon Romo sekaligus berkat penutup untuk memberkati seluruh peserta dalam proses kelulusan ke depan. Kami undang tiga perwakilan dari Komputer Karimun, Tanjung Pinang, dan Batam.
Tepuk tangan. Ini di mana? Hah? Oh, di kerana ya? Atau di leher saja? Sip. Nanti setelah berkat menutup, kita semua dan Romo akan foto bersama ya. Jadi kita satu sampai nanti. Baik, Profesiat untuk kita semuanya. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan tugas utusan kita, dengan membawa tentu kemenangan Kristus, dan juga kita bersaksi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Mari kita mohon berkat dari Tuhan kita tertimbun. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Kita sekalian, keluarga kita, semua orang yang kita doakan, segala usaha, karya, dan rencana baik dalam seluruh kehidupan kita, terlebih tugas perutusan kita sebagai pemuda Katolik di dalam seluruh kehidupan dan kerasulan kita yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, senantiasa dibimbing, dinaungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan Mars Pemuda Katolik. Kita pemuda Katolik di Indonesia, berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati yang suci murni, tetap tegak dalam memelihara gereja yang hidup berdiri. Pro Ecclesia Evangelica, Pro Ecclesia Evangelica, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Yang kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti dalam sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Untuk selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto dulu baru ngomong.